Kan bermain di sektor otomotif begitu ya. Dari pandangan Anda, sebetulnya pengusaha di sektor otomotif ini masih membutuhkan bantuan atau support apalagi sih Mas dari pemerintah? Mungkin selain insentif ada yang kepastian hukum dan lain sebagainya. Iya, tentunya kita mungkin bisa menyontek ya, mungkin negara tetangga kita yaitu China ya. China ini untuk industri manufaktur itu sangat-sangat disupport dan diinsentifkan sebenarnya oleh pemerintah gitu. Jadi mungkin dari proses setup pabrik ya kan, mereka juga banyak subsidi dari perizinan dipermudahkan. Terus juga R&D-nya itu juga banyak yang difasilitasi oleh pemerintah gitu. Jadi makanya semua orang di sana mau bikin pabrik. Jadi itu yang mereka target, maunya bikin pabrik ekspor, bikin pabrik ekspor. Itu di Cina mindsetnya seperti itu gitu. Jadi karena mereka banyak pabrik di sana, akhirnya mereka industrinya kompetitif. Karena makin banyak pabrik kan makin efisien dan makin kompetitif. Makanya ke dunia mereka bisa menguasai gitu. Dan untuk ekspor pun pemerintah China juga memberikan tax rebate belasan %. Jadi kadang itu China bermain predatory pricing kalau saya perhatikan. Jadi mereka itu tidak incer untung, tapi mereka asal volume gede ekspor, nggak usah untung, nggak apa-apa gitu. Karena mereka ada insentif di sini semacam komisi lah dari pemerintah untuk mengekspor. Dan itu saya lihat itu sangat suportif dan bagus sekali. Dan itu mungkin yang di Indonesia kita rasakan belum gitu di situnya. Dan mungkin kita juga bisa belajar dari China juga dan mungkin menyontoh cara mereka selama ini perjalanannya seperti apa gitu. Karena kan mereka sudah lewati, kita hanya tinggal ikuti aja sebenarnya gitu. Iya, nah ini juga menarik kalau kita bicara soal strategi dari China ya Mas ya, karena kita simak bersama begitu. Kalau kita perhatikan saat ini ada banyak sekali brand-brand mobil China yang electric vehicle, mereka masuk ke sini meskipun saat ini daya beli masyarakat kita sedang rendah begitu ya, penjualan pun sedang rendah, tetapi mereka tetap masuk ke Indonesia karena memang mereka mau melihat masa depannya tuh ada begitu ya. Nah kalau kita bicara soal daya beli masyarakat Mas, saat ini kan daya beli sedang rendah begitu. Ada dampak nggak Mas dari penjualan? Tentunya untuk ekonomi sangat berdampak sekali ya ke kita gitu. Ada gejolak politik apa atau ada kondisi ekonomi geopolitikal di luar, perang apa, itu sangat berdampak karena kita adalah produk yang bukan main di sektor super ultra luxury atau niche market gitu. Kita adalah produk yang menargetkan di mass market, di mana kita itu sebagai perusahaan mengincar volume yang besar gitu, karena kan pabrik kan butuh volume untuk berjalan. Jadi sensitif sekali itu kalau banyak ketidakpastian regulasi atau misalnya biaya energi atau logistik tiba-tiba naik turun, biaya currency USD IDR naik turun, itu di situ kita dari raw material awalnya sampai akhir jadi banyak volatilitas gitu. Nah di situ menciptakan sebenarnya masalah buat produksi kami gitu. Jadi kita mungkin lebih mengincar yang kestabilan aja gitu kan. Sebagai pebisnis biasanya mengincar kestabilan. Gitu. Nah selain kestabilan Mas, apalagi mungkin sebagai antisipasi di tengah geopolitik, kemudian juga di domestik sendiri kan pasarnya juga sedang tidak baik-baik saja. Itu antisipasinya seperti apa Mas? Sekarang kan yang lagi marak itu kan adalah isu tarif ya. Terutama dengan China dan USA yang benar-benar mereka the main show lah gitu ya. Ini mungkin berdampaknya ada positif dan negatif. Kesatu yang positif adalah ekspor Indonesia ke Amerika sebenarnya banyak peluang gitu, karena sudah pasti dari Amerika akan mencari alternatif sourcing. Kalau Vietnam juga sudah naik tinggi, sudah pasti yang next in line itu adalah kalau nggak India, mungkin Indonesia atau Malaysia, Thailand. Nah jadi di sini menjadi satu peluang untuk kita ekspor juga, karena lagi kondisinya bisa dimanfaatkan gitu. Tapi kedua juga ada threat ya, ancaman kalau misalnya China ini sama US hubungannya tidak membaik. China ini kan enter yang saya bilang ini survival mode. Gitu. Dan kalau China sudah di survival mode, mereka ini hajar aja, jual kemanapun aja, banjirin produk aja, asal barang keluar dan mereka bertahan hidup gitu. Karena kan China ini kan mereka ini terlalu banyak pabrik gitu. Kalau sekali tiba-tiba di stopin, itu pasti dampaknya luar biasa karena mereka tuh cari makannya di pabrik aja gitu. Nah ini kami sebagai pemain lokal ya,
tentunya juga happy lah kalau misalnya mungkin ada China mungkin bisa investasi ke Indo atau seperti apa. Cuma tentunya sebagai pemain lokal juga kita harus berhati-hati karena dengan makin banyak produk yang masuk atau investor masuk, kami juga kan ada kompetitor lagi gitu. Jadi dari situ kami antisipasi untuk menguatkan brand. Ya kan, itu salah satunya adalah langkah yang kita jalankan untuk mensponsor MotoGP ini lewat Gresini Racing Team. Karena memang keberadaan Velcrosi ini selama 30 tahun ke belakang adalah brand kami sudah kuat dan established di Indonesia. Apa yang perlu dilakukan Mas agar Indonesia produk-produk otomotif dalam negerinya bisa bersaing dan juga bisa diekspor seperti negara-negara lain di Asia? Iya, nomor satu pastinya dukungan pemerintah ya, itu sudah pasti. Menciptakan satu iklim manufaktur tuh yang encouraging untuk perkembangan. Karena banyak isu hanya melihat, oh investor asing takut apa segala macam. Sebenarnya bukan investor asing aja gitu. Investor lokal pun seperti kami juga takut ekspansi. Kalau misalnya ada banyak problem ya kan. Jadi mungkin dipandang dari yang lokal dulu aja gitu. Karena saya juga punya visi untuk berekspansi juga. Tapi kan karena kondisinya mungkin tidak baik gitu ya. Kita juga kadang berpikir 2 kali untuk berekspansi di daerah lain ya kan. Jadi itu nomor satu. Kedua juga untuk teman-teman di industri manufaktur yang ingin go global atau internasional. Nomor satu kita perlu ada mindset global dulu gitu. Jadi kita tidak hanya melihat kompetisi dalam lokal, tapi kita patok aja secara internasional. Karena kalau kita sudah berpatok secara internasional, dari segi harga juga masuk secara internasional, itu yang lokal pasti aman. Gitu. Jadi kita lihatnya di one step ahead, di luar gitu. Karena di luar sudah oke, dalam udah pasti tidak ada masalah.